Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah tentang peperangan Ahzab. Kemarin pada kajian yang sudah lalu kita sampai kepada pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah. Ada 3 kelompok besar kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. 2 kelompok yaitu Bani Nazir dan Bani Qainuqa. Semuanya sudah diusir oleh Rasulullah karena mereka berkhianat. Tinggal satu yaitu Bani Quraizah. Dan ini Bani Quraizah ini tinggalnya di gerbang kota Madinah. Kemarin Rasulullah dan para sahabatnya sudah membuat parit. Ya, jadi tidak ada celah untuk memasuki kota Madinah kecuali melewati parit tersebut. Akan tetapi ada benteng Bani Quraizah yang bisa dimasuki, ada celah di antara parit dan kota Madinah, ada benteng Bani Quraizah. Kalau benteng Bani Quraizah ini berhasil dimasuki, maka habis penduduk kota Madinah. Karena kita tahu penduduk kota Madinah sekitar 3.000 orang laki-laki yang bisa berperang. Sementara pasukan Ahzab itu kelompok besar, yaitu sekitar 10.000 orang. Ya, kalau perhitungan manusia biasa, otomatis ketika diserang semuanya habis. Ya, itu. Akan tetapi Allah sudah membuat rencana. Ya. Allah membuat rencana bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin. Yang pertama tadi dengan membuat parit yang lebar, yaitu lebarnya sekitar 7 meter dan dalamnya 5 meter, tidak bisa dilalui bahkan oleh seekor kuda. Ya, kalau zaman dahulu pasukan berkuda itu ibarat kavaleri zaman sekarang, tank, ya, yang siap tempur. Karena kuat sekali pasukan kuda zaman dahulu, karena belum banyak. Kalau banyak pasukan berkuda di seluruh dunia waktu itu, pasukan berkuda adalah andalan. Sehingga ketika dibuat parit, mereka tidak bisa melewati parit tersebut. Akan tetapi ada celah, yaitu dari benteng Bani Quraizah yang sudah membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW untuk tidak berkhianat. Akan tetapi sekali lagi, Yahudi, orang-orang Yahudi, orang yang khianat, orang yang berkhianat, suka berkhianat sehingga melanggar perjanjian. Ya, mereka membuat perjanjian dengan orang kafir Quraisy, yaitu untuk ikut menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar rencana ini, beliau bukannya takut, akan tetapi malah bergembira. Kenapa demikian? Bahwasanya ketika cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah sangat dekat, ya, yang ini, ya, ketika kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah semakin dekat, ujiannya akan semakin berat, ya. Dalam keadaan genting yang seluruh kaum muslimin sudah merasa ketakutan. Mereka sudah dikepung, pasukan sudah berada di sekitar kota Madinah. Mereka mengepung kota Madinah dengan
berjumlah 10.000 pasukan. Mereka mendirikan kemah siap menyerang kapan saja. Rasulullah beserta para sahabatnya mengandalkan parit dan satu tempat, yaitu benteng Bani Quraiza. Dan qadarullah, orang Yahudi dari Bani Quraiza ini berkhianat, membuat persengkongkolan dengan orang musyrik yang mereka akan menyerang kaum muslimin dari dalam kota ini. Dan Rasulullah mengetahui hal tersebut. Akan tetapi Rasulullah bukannya takut, bahkan justru bergembira. Karena apa? Beliau bersabda seperti ini. Ya. Rasulullah SAW dan mengatakan tentang pengkhianatan Bani Quraizah tersebut. Ini Rasulullah diberitahu tentang pengkhianatan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah dan bantuannya. Ya, ketika ini hikmahnya apa? Ada pengkhianatan, keadaan sangat genting. Akan tapi Rasulullah malah bersabda, bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Ya, bahwasanya ketika ujian itu dirasa semakin berat, itu adalah puncak daripada ujian. Ini berlaku untuk kita semuanya. Jangan pernah kalau hanya ujian sedikit-sedikit, jangan pernah menyerah. Ya, Allah tidak akan menguji manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan ketika ujian itu memuncak, itu pertanda bahwa Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ini ya hikmahnya dari sabda Rasulullah seperti itu. Ketika dikepung oleh pasukan Ahzab dan ditambah lagi dengan pengkhianatan Bani Quraiza, maka semakin berat, ya. Kaum muslimin dilanda sangat-sangat perasaan was-was, takut dan sebagainya. Sudah barang tentu seperti itu. Walaupun mereka orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya, akan tapi sudah barang tentu sebagai manusia biasa, mereka merasa sangat takut. Ya, jangan bayangkan 10.000 pasukan, pemanah sudah siap menghancurkan kota Madinah. Ketika peperangan zaman dahulu, ya, ketika pasukan itu menguasai pasukan lain, maka seluruh harta bendanya menjadi harta rampasan, termasuk istri dan anak-anaknya. Ya, misalnya ada dari desa lain menyerang Cikadu di sini, Cikadu kalah, berarti istri-istri kita semuanya menjadi harta rampasan. Zaman dahulu semuanya seperti itu di seluruh dunia. Ya, makanya banyak terjadi penjualan budak. Itu diantaranya harta rampasan perang. Ya, kalau mau ditebus, akan tapi kebanyakan mereka dijual, ya, menjadi budak-budak. Ini dan ketentuan seperti ini akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau mungkin seperti hari ini tidak demikian. Kalau ada perang antar negara, apa konsekuensinya? Yang kalah mungkin hanya sekedar membiayai biaya perangnya. Ya, ini juga termasuk luar biasa kalau hari ini. Dengan bayangkan sekarang ini kalau berperang sehari mengeluarkan berapa duit, untuk ngebom misalnya dengan satu bom berapa miliar jumlahnya, ya, itu luar biasa banyak. Dan untuk aturan atau aturan peperangan zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Ya, secara prinsip hampir sama. Yang menang pasti akan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Kalau zaman sekarang ya mungkin seperti itu. Ada biaya peperangan itu biasanya ditanggung oleh orang atau negara yang kalah perang. Makanya zaman dahulu, ya zaman tahun beberapa itu Argentina, panjenengan tahu Argentina nggih? Mudah-mudahan tahu. Itu dahulunya negara kaya. Ketika perang dengan Inggris, ya, itu jatuh miskin karena kalah perang dengan Inggris. Karena rebutan pulau namanya dulu Pulau Malvinas. Ya. Begitu juga dengan perang Iran-Irak, ya, yang kalah juga menanggung resikonya seluruhnya. Itu sekarang bagaimana negara Irak ini sudah kocar-kacir.
semuanya hampir dikuasai oleh Amerika. Gitu. Ini sekedar wawasan untuk kita semuanya. Kita lanjut. Jamaah rahimakumullah, nanti kita akan jelaskan dari mulai surat ayat yang ke-9 daripada surat Al-Ahzab sampai sekitar beberapa ayat. Itu adalah menggambarkan terkait peperangan Khandak ini, peperangan Ahzab ini. Maka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, diberi nama surat Al-Ahzab. Ya, itu nanti akan paparkan oleh Allah bagaimana keadaan kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, jalannya peperangan, bahwasanya peperangan pada perang Khandak tidaklah terjadi secara frontal. Ya, karena ada paritnya. Apa yang kira-kira panjenengan lakukan? Paling-paling tayangnya manah nggih? Ya, dari 7 meter panah zaman dahulu ini ya, ibarat sniper. Ya, kalau zaman sekarang. Tahu sniper nggih? Penembak yang muda-muda mudahan tahu. Sniper itu penembak jitu. Zaman dahulu juga seperti itu. Yaitu bedanya sniper sekarang pakai senapan, dahulu pakai panah. Itu. Ya, semuanya sudah bersiap-siap. Kaum muslimin menjaga parit tersebut. Ya, sementara orang kafir Quraisy dan orang suku-suku Arab digabung dengan orang Yahudi, mereka kebingungan. Mereka memanah dari kejauhan, tapi Rasulullah beserta para sahabatnya bersabar untuk senantiasa menjaga, bertahan menggunakan tameng-tameng. Akan tapi ya tetap saja ada korban-korban, ya, walaupun sudah dilindungi dengan parit. Bahkan kaum muslimin disibukkan sekali pada saat itu. Karena kaum muslimin dikepung oleh orang kafir sekitar 24 hari, hampir 1 bulan. Banyak bayangkan, ya, setiap hari dilanda kecemasan dalam keadaan perang selama 24 hari atau 1 bulan. Ya, mereka semuanya menyiapkan, mempertahankan kota Madinah, dan orang kafir setiap hari berusaha untuk memasuki, ya, dengan menggunakan pasukan berkuda, ya, barangkali dengan melemparkan tanah, menghentak-hentakan kaki kuda agar supaya parit tersebut terisi tanah sehingga bisa dilewati dan sebagainya. Panjenengan mungkin bisa membayangkan sendiri, ya, bagaimana orang kafir ini berusaha untuk memasuki Madinah. Di depannya ada parit atau lubang selebar 7 meter. Ini setiap mendekat kaum muslimin memanah sehingga tidak jadi. Begitu juga sebaliknya. Tapi ada beberapa yang lolos. Yang lolos pun langsung disambut oleh kaum muslimin sehingga ada yang gugur dari kalangan orang kafir. Sementara dari kaum muslimin beberapa saja yang terluka. Nah, ya. Dari kaum muslimin sedikitnya yang menjadi syahid ada 6 orang, ya. Walaupun tidak ada peperangan langsung, ternyata ada syahid yang 6 orang. Di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az ini orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah sudah berkehendak untuk menolong, ya, maka Allah akan mendatangkan segala macam bantuan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya. Yang pertama adalah dengan pengkhianatan dari orang kafir itu sendiri. Ya, di sini upaya yang dilakukan oleh Nu'am bin Mas'ud yang masuk Islam. Ini Nu'am bin Mas'ud ini sebenarnya bertujuan untuk membunuh Rasulullah ketika mau masuk Madinah. Tapi ketika melihat kebaikan Islam, dia langsung masuk Islam, mempelajari Islam dan kembali ke orang kafir dengan menyembunyikan keislamannya. Ini semuanya tentu saja ini rencana Allah. Ya, sehingga Nu'am bin Mas'ud inilah yang memecah belah antara Yahudi dan orang kafir. Itu ya, dimasuki dalamnya, ya. Kalau orang kafir Yahudi yang berkhianat
Nah, di sini Allah menunjuk satu orang, Nuaim bin Mas'ud ini, untuk menjadi orang yang memporak-porandakan persatuan pasukan Ahzab. Diadu domba antara Yahudi dan orang kafir Quraisy maupun suku-suku yang lain. Ya, dengan segala macam cara. Namanya orang mengadu domba, ya bagaimana ya, menjelek-jelekkan satu sama lain. Gitu. Nanti akan diceritakan oleh Allah di surat Ahzab. Yang kedua adalah ketika sudah hampir ya sekitar 24 hari, Allah menurunkan itu ya bala bantuan yang tidak terlihat, yaitu berupa angin badai yang sangat kencang, sehingga pasukan Ahzab ini ya lari porak-poranda. Kemah-kemahnya berterbangan semuanya. Ini subhanallah. Ini akhir daripada perang Ahzab. Ya, jamaah rahimakumullah, ketika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, Allah punya caranya tersendiri. Ya, baik dengan cara apapun juga, baik dengan kekuatan perang, baik dengan kekuatan alam, baik dengan menimbulkan rasa takut pada musuh-musuh Allah, itu semuanya adalah kuasa Allah. Jadi kita harus mengambil hikmahnya ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, segala macam keberhasilan, segala macam kegagalan, segala macam keberkahan ataupun musibah yang menimpa kita, itu semuanya pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ya, pasti ada hikmah di balik semua ujian yang datang menimpa kita. Dan hikmahnya hanya Allah yang tahu, pasti merupakan sebuah kebaikan. Nih, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwasanya perang Ahzab ini adalah perang terakhir di mana orang musyrik, orang kafir menyerang kaum muslimin, kata Nabi. Sesudah ini kita yang akan menyerang orang kafir. Dan benar juga, ya. Perang Ahzab ini terakhir kaum muslimin diserang. Selebihnya kaum muslimin yang bergerak menyerang karena sudah mempunyai kekuatan. Ini. Ya, Rasulullah bersabda demikian bahwasanya ini perang Ahzab ini adalah terakhir kita diserang. Selebihnya nanti setelah perang Ahzab kita yang menyerang. Gitu. Tapi ujiannya luar biasa berat. Bahkan dalam hadis yang lain dikabarkan bahwa kaum muslimin pernah pada saat perang Ahzab ini mengakhirkan salat asar ketika sudah adzan maghrib. Dijamak dengan, kenapa? Karena saking sibuknya, ya, saking sibuknya mengurusi musuh. Ya, bagaimana mereka mempertahankan parit agar tidak jebol. Bahkan dikabarkan Rasulullah pernah menjamak duhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu. Itu terjadi di perang Ahzab karena saking sibuknya, ya. Karena sibuk apa? Itu mempertahankan agar jangan sampai orang kafir Quraisy dan rombongan Ahzab mereka berhasil masuk ke kota Madinah. Karena bagaimanapun kalau mereka berhasil masuk, tidak secara teoritis, ya, orang Muslim akan kalah perang. Itu. Itu sekira-kira gambaran besarnya. Sekarang kita perhatikan ayat surat Al-Ahzab, kita akan coba mempelajarinya. Bagaimana Allah mengajarkan atau menggambarkan peristiwa tersebut dalam Al-Quran. Ya, dimulai dari surat yang ke-9 ayat 1 sampai 8 itu terkait kehidupan keluarga Rasulullah. Begitu juga akhir daripada surat Al-Ahzab itu terkait kehidupan keluarga Rasulullah, ya. Kenapa kok demikian? Allah menempatkan sebagian surat tentang kehidupan Rasulullah, lalu di bagian ayat yang lain tentang peperangan, ya. Itu menandakan bahwasanya Rasulullah itu diciptakan sempurna. Ya, sempurna artinya bisa menjadi contoh di mana tempat. Ketika menjadi imam, dia yang terbaik. Ketika menjadi pemimpin perang, dia yang terbaik. Ketika menjadi presiden, dia yang terbaik, contoh yang terbaik. Ketika berada di rumah sebagai kepala keluarga ataupun suami, dia adalah yang terbaik. Ini maksudnya.
Kita diberitahukan oleh Allah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ya. Ketika ada kalimat ini, itu utamanya khitabnya adalah untuk para sahabat pada waktu itu, ya. Untuk para sahabat, orang-orang yang beriman pada waktu itu, ya. Itu. Makanya kita kalau mau beriman, kalau pengen dikelompokkan, maka kita harus mengikuti mereka. Ini khitabnya kepada para sahabat. Orang-orang yang berada di Madinah pada waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Uzkuru, ingatlah nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kamu. Idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ya. Ingatlah ketika datang kepada kalian pasukan-pasukan Allah yang kami utus atas mereka. Ya, dengan apa? Rihan. Rihan itu berarti angin kencang. Ya. Wa junudan lam tarawha. Ya, dan pasukan-pasukan yang kamu tidak bisa melihat. Apa itu pasukan Allah? Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Sangat mudah bagi Allah untuk menumpas orang sedemikian banyak dengan hanya mengirimkan angin. Ya. Hanya mengirimkan angin disertai mungkin batu-batu kerikil ataupun debu-debu, itu sudah mengalahkan senjata secanggih apapun. Gini betul. Misalkan panjenengan Amerika sekarang misalnya ya canggih senjatanya, dikirim angin sing petugasnya pilek kabeh, kira-kira tayang apa? Ini contoh mudah. Semuanya terserang virus misalnya, ya kelakapan, tidak akan mampu. Ya, ini maksud daripada wa junudan lam tarauha. Ini maaf, saya ganti dulu fontnya, tidak susah untuk dibaca. Kita lanjutkan. Ini biar mudah saya membacanya. Terlalu mepet. Ya, lebih mudah. Udkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ini. Ingatlah nikmat Allah, maksudnya di pada saat perang Ahzab. Ya. Yaitu ketika datang kepada kamu junud dan pasukan Ahzab datang kepada kamu, maka kami mengutus atas mereka rihan, angin, wa junudan lam tarauha. Ya, dan pasukan dari Allah, pasukan Allah yang kamu tidak bisa melihat. Ya, maksudnya junudan itu pasukan Ahzab. Ketika kalian dikepung dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab itu dengan pasukan yang tidak kita bisa dilihat oleh manusia, dengan angin, dengan badai, ya, dengan pasir, ya. Kalau di gurun sana, karena dari Arab banyakkan gurun, ketika terjadi badai pasir, ya luar biasa, orang tidak akan mampu, secanggih apapun alatnya, ya tidak akan mampu untuk melawan kekuatan alam. Itu ya, rudal sekarang canggih, bom atom sekarang canggih. Akan tetapi ketika alam tidak mendukung, maka tidak bisa diluncurkan. Itu ya, itu. Makanya ini ada kekuatan di atas kekuatan manusia. Secanggih apapun manusia tidak akan mampu untuk melawan kekuatan Allah. Bahkan Allahu bima ta'maluna basira. Bahwasanya Allah melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ini menjadi akidah kita semuanya. Allah melihat apa yang kita lakukan, ya, baik itu yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Kita lanjutkan.
idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya. Ketika datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian. Ya, maksudnya bukan dari atas dari bawah, ya artinya pasukan itu datang dari segala penjuru, dari arah selatan, dari arah utara, barat, dan timur. Maksudnya pasukan Ashab saking banyaknya dari seluruh penjuru tanah Arab, maka digambarkan oleh Allah, idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wa hidaraqabatil abasar wa balagatil qulubul khanazira wa tadunnuna billahi dununa. Ini maaf ya, tidak begitu jelas. Kecamatannya gantin ya. Itu. Ini juga menggambarkan ketika datang kepada kalian, ya, dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika matamu zaghat, itu artinya adalah terbuka lebar. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Terbelalak apa melotot. Ya, kalau apa namanya, kita melihat sesuatu yang menakutkan, lah kira-kira seperti apa meripate, ya, itu matanya apa ya cara bahasa Jawa nih? Bahasa Jawa nih apa? Ya matanya itu terbelalak ya bahasa Indonesia nih, itu ya saking takjubnya banyak sekali pasukan. Jumlahnya 10.000 manusia mengepung kota Madinah. Panjenengan bisa bayangkan melihat musuh yang demikian luar biasa. Wa balagatil qulub, dan hati kalian, hatimu sudah menjadi ciut, ya. Dan hati sudah sampai khanazir itu tenggorokan, ya. Hati sudah naik, sudah sangat ini menggambarkan kondisi-kondisi yang sangat kacau balau. Kaum muslimin sudah dilanda ujian yang luar biasa berat. Sudah sangat perasaan takut, perasaan bercampur aduk, gitu. Karena sudah dikepung oleh musuh. Lalu ada sebagian kaum muslimin watadunnuna billahi dununa, ya. Mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan-persangkaan yang tidak benar maksudnya. Ya, ketika sudah dikepung, ada sebagian kaum muslimin yang imannya masih lemah itu mulai rasa khawatir. Ya. Jere Rasul mayan. Ya, kira-kira seperti itu. Jere Nabi tidak terkalahkan. Agama Islam benar. Masa ini mau dihancurkan oleh orang kafir? Ini persangkaan kaum muslimin, dan ini semuanya manusiawi. Ya, manusiawi, namanya manusia. Ya, jangankan kita diuji, ada sebagian kaum muslimin, ya, merasa sudah sholat kawit enom, kawit bocah, tekan tua, sengsara baen. Nyong sholat kait ganu tapi sengsara baen kepriwe tat. Ya itu, kadang ada ya orang-orang yang imannya kurang menganggap seperti itu, menganggap Allah tidak adil, menganggap ya sangkaan-persangkaan yang buruk tentang Allah tabaraka wa taala. Ketika panjenengan diberi ujian, ya panjenengan berasa dalam hati, Gusti ora adil temen ya maring nyong. Batil ta deneng lancar-lancar bae, anake, bojone, keluargane nyong dewek-dewek. Bla 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 bla. Ini persangkaan atau prasangka buruk yang tidak boleh kita prasangkakan kepada Allah. Termasuk di sini kaum muslimin juga seperti itu. Sebagian dari mereka ada yang tidak yakin. Sementara sebagian mereka yang punya keimanan dengan keimanan yang tinggi, mereka yakin. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ini adalah peperangan terakhir di mana orang kafir mau menyerang kaum muslimin, mereka percaya bahwasanya kaum muslimin akan memenangkan pertempuran ini. Mereka percaya, sehingga mereka hadapi dengan sabar. Ini kemarin sudah digambarkan ketika menggali parit,
ya kurang lebih 2 mingguan, ya 14 harian. Siang malam lembur membuat parit. Bagaimana mereka bekerja bergotong royong sambil menahan lapar. Ini kalau bukan karena keimanan, sudah barang tentu tidak akan terjadi. Ini. Dan banyak di antara orang-orang munafik yang ya seperti di kita, angger ana kerigan, api-api, api-api sibuk kayak tangan Pak RT. Ya, ada zaman Rasulullah juga sama seperti itu. Orang-orang munafik dari zaman dahulu juga ada. Ya, mereka pura-pura izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada kepentingan begini-begini, saya izin ya tidak ikut menggali parit dan sebagainya dan semuanya banyak terjadi. Ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat ini. Terlanjutkan. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan. Disitulah, di sanalah keadaan seperti itu. Ya, kaum mukminin, orang yang beriman diuji, ya, ibtulia, diuji. Wa zulzilu zilzalan syadid, digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat, syadid, ya. Itu digambarkan oleh Allah sedemikian rupa, ya. Diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat keras. Ya, akan tetapi ya kita lihat, kita tahu sejak akhirnya bahwa kaum muslimin memenangkan pertempuran ini. Ya, dengan bantuan Allah sudah barang tentu. Di sini Allah menggambarkan, ya, maksud daripada yang ayat yang Zulai tadi. Ya, bagaimana kaum muslimin diserang 24 hari, mereka dikepung tidak bisa kemana-mana selama 24 hari. Hanya dengan bayangkan, ya. Ini Allah menggambarkan. Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan. Ya, diuji kaum mukminin dengan digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Terlanjutkan. Wa yaqulul munafiqun, orang munafik berkata, walladzina fi qulubihim maradun, ya, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini yang digambarkan tadi. Orang-orang yang mempunyai prasangka kepada Allah, prasangka yang buruk. Ma wa'adanallahu wa rasuluh illa ghururan. Tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali gururon, kecuali sendaguro belaka. Itu. Pada saat penggalian parit kemarin, Rasulullah diperintah untuk ada sahabat yang tidak bisa memecahkan batu. Lalu Rasulullah memegang palu, dihantamkan sekali, maka terlihat negeri Syam kalau nggak salah kemarin, ya. Yang kedua dihantamkan lagi, lalu terlihat negeri Persia, dan ketika dihantamkan lagi, lalu terlihat negeri Yaman. Artinya Rasulullah menjanjikan nanti suatu saat kaum muslimin akan menguasai Syam, kaum muslimin akan menguasai Persia, dan kaum muslimin akan menguasai Yaman. Ini orang munafik ngejek, ya, ketika terjadi perang Ahzab ini. Bagaimana mau menguasai Yaman, bagaimana mau menguasai Persia, bagaimana mau menguasai Syam, ya, mau buang air saja wedi, mokti panah oleh musuh. Artinya dalam keadaan seperti itu, ya, bagaimana katanya mau menguasai dunia, ini mempertahankan kota Madinah saja nggak bisa. Ini dalam proses perangan Ahzab. Orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya memang ada bibit-bibit penyakit, mereka mengejek kaum muslimin. Rasulullah itu ngomong yang lombok. Nah, gampangannya seperti itu, ya. Tidak benar apa yang dijanjikan Rasulullah. Masa bisa menguasai Persia, bisa menguasai negeri Syam, bisa menguasai Yaman, sementara mempertahankan Madinah saja tidak mampu. Ini perkataan orang-orang munafik dan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit. Kita seperti itu. Nah, tapi banyak lagi perkataan-perkataan yang membuat kaum muslimin berusaha untuk keluar dari Islam. Intinya seperti itu.
Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa id qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib, ya. Ketika berkata sebagian daripada mereka, ya ahla Yasrib. Yasrib ini nama kota Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah. Ya, yang menamakan kota yang sekarang disebut kenal dengan nama Madinah itu Rasulullah ketika hijrah. Ya, dahulunya namanya Yasrib. Makanya di sini Allah menyampaikan wa idza qalatit ta'ifatum minhum ya ahla Yasrib. Ketika sebagian dari mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, penduduk kota Madinah, la maqama lakum, ya, tidak ada tempat bagi kalian. Farji'u, maka kembalilah. Wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya, ya, dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Rasulullah, ya. Meminta izin maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, sebagian dari orang munafik yang dalam hatinya ada penyakit, mereka meminta izin untuk tidak ikut menggali parit, tidak ikut berjaga, tidak ikut ronda dan sebagainya, karena setiap malam semuanya dirondani selama 24 hari. Ini sebagian orang-orang yang orang-orang munafik ini menghasut orang-orang Madinah ini untuk kembali. Hai penduduk Yasrib, pulang saja ke rumah, ngapain di sini? Ya, kamu tidak akan mungkin bisa mempertahankan kota Madinah. Lihat musuh yang sangat banyak. Ini kira-kira hasutan mereka seperti itu. Ya, banyak di antara orang-orang munafik ini mengatakan hal yang lebih membuat orang untuk terpengaruh sehingga bisa keluar dari Islam kembali murtad. Apa yang mereka berkata? Yaquluna inna buyutana aurah. Mereka berkata sesungguhnya rumahku tidak terkunci. Ya Rasulullah, saya izin pulang ke rumah. Entah rumah tidak terkunci ya Rasulullah. Aku ngunci di situ. Tapi nguncinya ndak ngelet, ya. Orang ketemu dilalah dari izin nutup rumah tapi orang dina orang balik. Itu, ya. Mungkin ada sebagian dari kita seperti itu, ya. Ketika ada yang izin paling buri di situ akan tapi sesuai. Ini digambarkan oleh Allah seperti itu, ya. Ketika mereka berada di parit, ketika mereka sedang berjaga, semuanya ditugasi Rasulullah untuk masing-masing sesuai dengan posnya masing-masing. Akan tapi orang-orang munafik ini berkata, ya sebagian mereka berkata, ya Rasulullah saya pulang dulu, ya pulang dulu. Rumah saya tidak dikunci, saya mau ngunci rumah dulu. Saya mau ngeramban dulu, gampangnya cara wong Cikadu mungkin. Ini wedusnya nggak dempani, ya mati ya Rasulullah. Itu sehingga begini banyak alasan. Ya. Wama hiya bi'aurah, ya. Tidak, pintunya, rumahnya tidak terbuka. Akan tapi yuriduna ila firaron. Yang mereka inginkan adalah melayu itu karena berhenti, karena malas dan sebagainya. Itu sejatinya seperti itu. Ya, nanti ketika kita menghadapi suatu hal akan terlihat siapa yang beriman benar-benar, siapa yang imannya kecil, tipis, dan siapa yang bahkan tidak punya iman. Ini ketika dibutuhkan tenaga kita, dibutuhkan bantuan harta kita terkait urusan agama misalnya, maka akan kelihatan siapa yang imannya benar-benar, siapa yang imannya tidak benar-benar, ya, siapa yang bertakwa dan siapa yang munafik. Ini Allah menguji kita, setiap ada keadaan itu artinya Allah akan memisahkan antara orang yang iman dengan yang benar dengan iman yang lembut, gitu. Dalam setiap keadaan, ya. Ini ketika peperangan. Nanti di kehidupan kita sehari-hari kita akan mendapati siapa yang imannya benar, siapa yang imannya tidak benar. Akan terlihat.
Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah, ya. Kalau sekiranya dukhilat alaihim min aqtariha, Madinah ini dimasuki, ya, dikuasai oleh orang kafir. Summa su'ilal fitnah, kemudian mereka orang-orang munafik ini diminta untuk fitnah. Artinya ketika dikuasai, ini penggambaran orang-orang seperti ini, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit ketika masuk Islam, ketika diuji fitnah, ya, lalu ketika pasukan kafir menguasai kota Madinah, ini kita gambarkan zaman dahulu terlebih dahulu. Ketika orang-orang kafir bisa menguasai Madinah, lalu orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah itu diminta untuk kembali kepada kekafiran, segera mereka bersegera kembali. Ini pasti. Karena mereka pada hakikatnya tidak beriman. Ini. Ya di zaman kita bagaimana? Banyak, ya. Orang-orang yang beriman hanya dengan diberi uang, ya, beberapa perak, ya, mereka rela untuk meninggalkan agama Islam. Naudzubillah. Ya, jangan sampai, ya. Hanya dengan, ya, kalau misalnya ada orang, kamu yang penting masuk agama saya, keluar dari agama Islam, saya kasih panjenengan 1 miliar. Kira-kira gelap nambatan. Di sini mungkin boleh mengatakan tidak mau, tapi kalau sudah melihat di sekamar misalnya, hanya dengan kurang tambah lagi mobil, kurang tambah lagi, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu. Zaman dahulu yang namanya misionaris itu hanya diijoli Indomie karo beras. Banyak di daerah-daerah Lampung saya pernah mendengar cerita itu orang-orang Muslim yang pinggiran itu mereka hanya diberi Indomie, endog dan beras agar supaya masuk agama lain. Ini naudzubillah. Ini jangan sampai. Ini menggambarkan orang-orang yang imannya tipis ini hakikatnya mereka agak beragama Islam, mereka hanya ikut-ikutan saja. Gitu. Tidak punya keimanan yang kokoh, tidak punya keimanan yang kuat. Ini penggambaran dari Allah agar supaya kita mempelajarinya. Wa ma talabbasu biha illa yasiran, ya. Ini penggambarkan dari Allah, walau dukhilat alaihi min aqtariha thumma su'ilal fitnah la atauha, sungguh mereka akan mendatanginya. Wa ma talabbasu biha illa yasiran, tidaklah mereka akan terjerumus ke dalamnya kecuali dengan cara-cara yang mudah. Mereka akan sangat mudah goncang keimanannya, maksudnya. Ya, ketika sudah diiming-iming dengan kedudukan dunia misalnya, ya, dengan wanita atau dengan harta, ini semuanya orang-orang yang keimanannya rendah, keimanannya tipis akan sangat mudah goncang, ya, sangat mudah goncang. Jadi di zaman kita sangat banyak orang yang tadinya keimanannya kuat, ya, akan tapi tergiur, ya, kepengen hidup enak, ya, kepengen punya uang banyak sehingga tergiur, ya, meninggalkan Islamnya, masuk ke area perdukunan, masuk ke area perjudian dan sebagainya dan sebagainya. Ini gambaran dari Allah Tabaraka wa Taala untuk kita ambil hikmahnya, ya. Semua ujian daripada Allah pasti akan datang berturut-turut, ya, sampai kita mati. Semuanya akan terjadi. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Ini. Jadi kita hadapi semuanya dengan sabar. Ya, semuanya ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Ana sehat, ana sakit, ana lancar, ana seret, semuanya
Itu semuanya ujian dari Allah tabaraka wa taala. Apapun keadaannya, wala tabutunna illa wa antum muslimun. Apapun keadaannya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu. Ini wasiat untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh lingkungan kita. Ya, jangan sampai kita keluar dari agama Islam ini, karena kalau orang-orang di luar Islam itu dihukumi oleh Allah, mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Gitu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Sampai ayat yang ke-14. Insyaallah kita lanjutkan malam Senin nggih, malam Selasa. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.